boleh direkomendasikan lah. Kalau menurut saya ini cukup bagus. Nah, kalian pertama kita ini aja dulu, server kita ada di mana, kita masukin alamatnya. Kebetulan tempat saya ada di Dharma Wangsa Residen. Tadi saya masukin. Hello everyone, selamat datang di DigiNet Channel. Oke, pada kesempatan kali ini gue pengen setting sebuah HP dari Mikrotik ini. Ini adalah Mikrotik LHG yang pengen gue taruh di klien. Nah, dari tempat gue nanti ini sekitar kurang lebih 3 kilo. Bagaimana cara settingnya? Oke, kita langsung aja ke laptop. Let's go. Oke, kita sudah di laptopnya. Sebelum kita mulai setting, ada beberapa hal sih. Biasanya gue kalau misalkan mau setting sih access point di klien. Yang pertama sih biasanya gue akan cari tahu dulu si klien ini seberapa jauh sih dari tempat kita atau dari si server kita. Nah, untuk tahunya itu biasanya gue pakai Google Earth. Nah, ini sangat membantu sekali ya kalau misalkan kalian masih belum pernah pakai gitu. Boleh direkomendasikan lah. Kalau menurut saya ini cukup bagus. Nah, kalian pertama kita ini aja dulu, server kita ada di mana, kita masukin alamatnya. Kebetulan tempat saya ada di Dharma Wangsa Residen. Tadi saya masukin. Sini udah ada. Lalu kita search aja. Oke, nah di sini kita sudah menemukan Dharma Wangsa Residen, di mana ini adalah tempat server gua. Kalian bisa tentuin aja di mana tempatnya yang tepat gitu ya. Kalian kan tau lah kalau misalkan tempat kalian sendiri tepatnya itu di mana, di zoom aja biar lebih spesifik. Oke, nah kebetulan rumah saya di daerah sini, jadi saya akan tandain dulu rumah saya atau si server di Kinet ini. Di rumah saya itu kurang lebih di sekitar sini. Oke, sekitar sini. Lalu kita kasih nama. Kinet. Lalu setelah kasih nama langsung oke aja. Nah, setelah itu kita cari tahu tempat klien itu di mana. Ya pastinya kalian tahu ya namanya, masa klien sendiri nggak tahu. Kalau untuk klien yang deket sekitar 200-300 di bawah 1 kilo gitu mungkin mungkin masih bisa kelihatan mata gitu ya. Tapi ini kalau misalkan udah di atas 1 kilo ini akan sangat membantu sekali. Ya saya sarankan sih pakai ini atau menggunakan Baby Fresnel. Tapi biasanya sih saya pakai ini dulu sih. Sini alamat si klien saya itu ada di namanya Cahaya Darussalam. Oke, langsung masukin aja alamat si kliennya. Lalu kita search. Cahaya Darussalam 2. Nah, ini dia. Ada di sini. Kalian bisa langsung besarin aja. Nah.
Perumahan Darussalam. Perumahan Darussalam. Nah, ini kebetulan rumah klien saya ini ada di sini, kurang lebih ada di sini. Jadi sama seperti tadi, ditandain dulu aja. Nah, kalian bisa sesuaikan dulu tempatnya. Nah, sebenarnya di sini ada rumah, cuman di ini Google-nya masih kurang update sepertinya. Kita kasih nama aja dulu, klien 1. Lalu oke. Nah, setelah ini kita kasih ini ya, kasih garis dulu supaya nanti dari sini, dari si klien sampai ke tempat kita. Jadi nanti kita tahu jarak tempat kita dengan si klien ada berapa kilo atau berapa jauh. Oke, di sini server kita ada di sini. Server, bisa salah, nggak apa-apa lah ya. Kita klik aja, lalu kita save, lalu kita oke. Nah, lalu di sini kita klik kanan, lalu show evolution profile. Nah, di sini kita bisa lihat ya dataran-dataran yang dilewati gitu ya, yang dilewati dari tempat si klien ke si server kita. Jadi misalkan nih di sini ada yang tinggi gitu, misalkan ini tinggi, lalu turun lagi, terus melebihin yang misalkan tempat klien kita gitu. Nah, itu yang perlu diperhitungkan, perlu dihitung dengan baik. Nah, di sini kebetulan di rumah klien itu cuma 5 meter ya. Ini 5 meter maksudnya ketinggian dari permukaan air laut. Lalu di server di Kinet itu ada di 9 meter. Jadi kalau misalkan ini kan dasarnya 9 meter dari permukaan air laut. Jadi misalkan kalau misalkan kita ada tower ya kita tinggal nambahin aja towernya ada berapa tinggi. Yaudah disesuaikan aja, misalkan di sini ada gundukan nih berapa meter gitu, misalkan ada 10 meter ya, yang dipastikan ini jangan sampai mentok gitu ya. Misalkan di sini 9 meter, di sini ada lebih tinggi, misalkan di sini ada 10 meter ya usahakan di sini lebih tinggi lagi gitu. Usahakan dari si klien sampai si tempat di server itu ngelos. Jadi nanti halangannya nggak ada gitu, jadi lebih maksimal si wifi nya membawa bandwidth. Oke ya, di sini saya udah tahu nih tempat saya ini 9 meter, tempat klien ada 5 meter, dan kalau saya lihat ini tidak ada halangan yang berarti ya. Jadi dari sini ya langsung lurus gitu. Jadi kalau misalkan kasih pipa juga ya bagus kan, saya kasih pipa 10 meter berarti kan ini nanti 15 meter kan, 15 meter di atas permukaan laut, nanti akan lebih tinggi lagi. Dan di sini saya lihat juga nggak ada yang mentok gitu kan. Di sini nanti saya kasih pipa juga kurang lebih 10 meter atau 12 meter, jadi nanti akan lebih tinggi, jadi ini nanti loss. Nah, ini sih cara ngukur gue sih, ngukur dari klien gue ke si server gitu. Biasanya gue pakai cara ini, dan untuk lihat jauhnya ini di sini ada tulisan nih, distance. Ini jaraknya kurang lebih 3 kilo ya, 2,79 km. Oke, setelah ini udah tahu semua gitu, udah oke, dari jarak si klien ke tempat kita dan tidak ada halangan, kita udah bisa nentuin akan menggunakan si HP apa. Nah, kebetulan ini gua pakai LHG karena jaraknya lumayan jauh, 3 kilo, dan si penyebarnya di sini menggunakan Omnitic. Jadi ya mungkin nggak semaksimal kalau misalkan menggunakan
point to point. Kalau ini kan menggunakan multi point ya, multi point to point. Oke, saya rasa untuk di Google Earth-nya udah cukup ya, Mudah-mudahan kalian juga bisa ngerti gitu apa yang saya sampaikan ini. Lalu setelah ini kita ke settingnya. Sebelum masuk ke setting, kita lihat topologi dulu. Kita save aja nih buat data. Oke, di sini gua udah siapin topologi. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini yang akan gue setting. Dari internet nanti ada menarik. Nah, dari internet tinggal masuk ke ISP ya, masuk ke ISP IndiHome. Dari IndiHome kita berlangganan. Nah, ini saya IndiHome sebagai contoh aja sih, karena ISP itu banyak banget. Lalu dari sini nanti saya akan tarik kabel gitu ya, tarik kabel ke si Omnitic tadi. Dari si Omnitic tadi baru di sini disebarkan ke si LHG ini. Baru dari si LHG akan masuk ke si WiFi client. Ini dari si WiFi client baru si klien pakai gitu ya, pakai menggunakan HP, menggunakan laptop, atau menggunakan yang lain yang membutuhkan internet. Oke, untuk topologi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kalian ya mengerti gitu ya, bisa membantu juga topologinya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke settingnya aja. Pertama kita akan lihat konfigurasi dari si Omnitic ini dulu ya. Si Omnitic ini kebetulan udah saya setting, tapi nanti settingannya boleh nantilah saya kasih tahu, supaya ya kalau misalkan kalian mau mengikutin boleh, enggak juga ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian punya konfigurasi yang lebih bagus ya silahkan aja. Ini saya cuma sharing aja sih, sharing punya saya konfigurasinya. Dan ini jaraknya 3 kilo kurang lebih. Mudah-mudahan nanti pas lagi implementasi tidak ada masalah yang berarti ya. Ini kebetulan masih setting aja sih, jadi ketika nanti di klien biar tinggal pointing aja. Ini kurang lebih 3 kilo. Nah, setelah setting ini baru nanti kita setting si LHG nya. Oke, kita ke setting si Omnitic dulu. Kita close dulu aja ya. Untuk topologi saya rasa udah cukup jelas.